Dulu kan pas masih kecil-kecil tuh ada artis yang lagi ngetren namanya Edi Brokoli gitu kan. Oh iya yang rambutnya yang kayak rambutnya. brokoli. Kecil kan aku rambutnya keriting kayak gitu ngembang itu kan, jadi dipanggil Brekele. Orang-orang terdekat pun juga kayak mungkin menganggap itu sebagai lelucon gitu loh. Mungkin dari keluarga kayak menganggap itu itu biar kayak nama panggilan sayang apa gimana, tapi ternyata Teman-teman semuanya, ketemu lagi nih di podcast Joy Teman Sharing. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini di episode kali ini kita mau bahas tentang apa nih ya? Bahas tentang mencintai diri sendiri sih, kayaknya seru, tentang self love gitu. Tapi aku nggak sendiri, kita bakal kedatangan bintang tamu. Bintang tamunya siapa ya? Penasaran gak sih? Penasaran banget kan? Makanya tonton terus sampai akhir. Dan nanti kita bakal kenalan sama bintang tamu kita. Oke, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih. Di samping aku ada siapa nih? Kenalan dulu dong. Hai teman sharing, halo Gita. Ayo halo. Kenalin aku Gloria aja. Gloria aja Ya, namanya. Gloria aja. Dipanggilnya siapa nih Kak? Miss Glow. Miss Glow. Iya, Kita iya. panggil Miss Glow. Nama teman-teman. panggungnya Miss Glow ya, Nama teman-teman. panggung guys. Hari ini Kak Glow tahu nggak kita mau ngapain? Apa ya? Nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu aja deh, Pura-pura biar nggak tahu aja ya. surprise. Biar kayak seru gitu. Iya, biar seru, biar lebih seru gitu ya. Apa sih kita? Oke Kak Glow, hari ini kita mau bahas tentang kehidupan, terutama biasanya wanita ya gitu. Wow. Kayak tentang Seru mencintai nih. diri sendiri Oh my God, gitu. seru tapi berat. Oh, udah tahu kan sebenarnya. Oke, Pura-pura jadi aja hari ya. ini kita mau bahas ini tentang self love kayak gitu. Kita kan semua ini pasti mempunyai perjalanan yang panjang untuk bisa mencintai diri sendiri kayak gitu sampai kan. sekarang pun iya. Iya kan, Benar. aku juga masih kayak gitu, Kak Glow juga kayak mungkin kayak gitu ya, Kak Iya, Glow. masih Jadi berjuang. kita sekarang mau sharing-sharing gitu tentang perjalanan kita, terutama Kak Glow ya kan, Kak Glow iya, bintang benar. tamunya Oh, iya dong, dong. gimana sih? Aku nanti tanya-tanya ke Kak Glow Enggak, tentang. kamu juga boleh sharing. Oh iya, boleh ya? Boleh dong. Kalau aku pribadi ya, untuk perjalanan untuk mencintai diri aku sendiri itu kayak panjang banget kayak gitu. Nah kalau Kak Glow sendiri gimana gitu? Mencintai diri sendiri. Kalau aku sih sebenarnya sepanjang hidup kayaknya mencintai diri sendiri, karena apa ya? Mungkin kalau kita bilang aku udah mencintai diriku sendiri, tapi nanti misalnya ke depan kita menemukan suatu halangan lagi, kita akan berproses lagi Iya. mengulang mencintai diri sendiri kayak Kayak gitu. perjalanan gitu kayak gitu untuk mencoba mencintai lagi, karena pasti menurutku rasa kurang tuh selalu ada sih Iya. kayak gitu. Jadi setiap waktu kayaknya kita harus berusaha mencintai diri sendiri selalu sih kalau menurut aku ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin Kak Glow yang dulu sama yang sekarang gitu, Kak Glow merasa kurangnya itu lebih merasa kurang dulu atau kayak sekarang itu udah merasa cukup, udah ikhlas dan aku mencintai diri sendiri gitu? Oh, jujur sih sekarang udah mulai berusaha mencintai diri ya. Dulu tuh aku orangnya yang sangat insecure gitu loh. Biasanya kan apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita perbuat, perilaku kita itu kan disebabkan kebanyakan besar kan oleh masa lalu Iya. gitu loh. Apa yang membuat aku insecure dulu-dulu itu karena kejadian di masa laluku banget yang mulai dari kecil gitu loh yang membuat aku insecure kayak gitu. Dulu kan aku mau cerita aja nih ya. Iya. Jadi nggak apa-apa ya Boleh, teman-teman ya. Jadi dulu itu aku nggak pede banget gitu loh punya rambut keriting kayak gitu kan, karena di lingkunganku di kampung halaman itu tuh jarang banget ada orang yang keriting gitu. Iya. Jadi itu ketika ada seseorang yang keriting tuh itu udah dicap jelek gitu loh. Dulu kan pas masih kecil-kecil tuh ada artis yang lagi ngetren namanya Edi Brokoli gitu kan. Oh iya yang rambutnya yang kayak rambutnya. brokoli. Kecil kan aku rambutnya keriting kayak gitu ngembang itu kan, jadi dipanggil Brekele. Dari kecil udah terbentuk mindset kalau misalnya rambut keriting itu jelek gitu loh. Jadi ketika aku bertumbuh menjadi remaja dan dewasa kayak gitu tuh kayak dalam pikiranku itu aku ini jelek gitu loh karena aku punya rambut keriting. Apalagi dulu kan aku badannya gemuk ya, sekarang pun juga gemuk. Sekarang pun juga gemuk ya. Cuman sekarang
udah berusaha menerima diri. Cuman dulu tuh kayak double gitu loh. Iya, Aku kan kayak double udah keriting, terus gendut kayak makin gitu. merasa Ya ampun, gitu ya. aku adalah manusia terjelek di dunia. Orang-orang terdekat pun juga kayak mungkin menganggap itu sebagai lelucon gitu loh. Mungkin dari keluarga kayak menganggap itu biar kayak nama panggilan sayang apa gimana. Tapi ternyata itu juga yang membuat aku kayak mengklaim aku kalau misalnya kamu ini jelek gitu. Jadi pas udah mulai beranjak dewasa tuh aku nggak pede dengan diriku sendiri, malah kayak tidak mencintai diri sendiri kayak gitu. Kadang juga menyalahkan diri sendiri karena kok kamu lahir jelek sih kayak gitu. Apalagi kan biasanya tuh dulu aku mikir kan, nanti SMP mungkin aku dapat pacar, kalau nggak SMP SMA aku dapat pacar. Kayak udah berencana gitu. gitu. Kuliah mungkin ketemu teman-teman mungkin aku dapat pacar gitu kan. Kerja kayak gitu misalnya gitu. Tapi kok aku tunggu dari SMP kok nggak ada. Oh ya udah mungkin SMA gitu. Dari SMA kok nggak ada. Pas masuk kuliah kok nggak ada ya, nggak ada yang kayak nggak ada yang kayak PDKT gitu kan banyak temanku yang bilang nih kayaknya kamu kurang membuka diri gitu loh. Cuman kayaknya nggak juga sih, aku menunggu orang yang biasanya kan kalau ada orang yang suka kita kan mungkin kayak udah makan belum, pokoknya istilahnya gitu ya, PDKT gitu kan. Kok aku tunggu sampai sekarang nggak ada gitu kan. Jadi kayak aku merasa aku pernah berpikir dalam diriku tuh apakah aku sejelek ini kayak gitu loh, sampai orang lain nggak ada yang PDKT kayak gitu. Jadi ketika aku belajar untuk mencintai diri, aku berusaha menerima apa yang ada dalam diriku. Itu tuh mulai pas aku keluar dari lulus kuliah gitu kan, untuk kerja keluar dari Jogja, kerja di Jakarta gitu. Jadi kayak lebih banyak pikiranku terbuka gitu loh. Terus melihat orang-orang di luar sana yang pede dengan dirinya sendiri, mau itu rambutnya keriting atau mau bagaimana, kayak aku mikir ternyata keriting tuh cantik juga ya kayak gitu. Terus aku mulai mencari-cari lagi nih kayak model-model rambut keriting dan ini aku kan kebetulan waktu aku suka lihat foto-foto orang luar gitu kan. Wih, ternyata keriting tuh seksi ya kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat aku lebih pede lagi gitu loh. Dan ternyata aku nggak sejelek itu kok. Dari situ aku udah mulai berusaha menerima diriku kayak gitu, udah mulai berusaha mencintai diriku kayak gitu. Tapi Kak Glo tadi dalam proses perjalanan panjang itu dalam mencintai diri Kak Glo, terus Kak Glo bilang setelah Kak Glo pergi ke tempat ini terus kayak pikiran semakin terbuka gitu. Berarti lingkungan juga itu berpengaruh ya terhadap perjalanan Kak Glo kayak lingkungan gitu. Itu berpengaruh karena dari kecil kan aku hidup di lingkungan yang orang tuh melihat yang cantik itu misalnya rambutnya panjang, lurus, tinggi gitu kan. Dan kita juga kayaknya sekarang masih di Indonesia masih seperti itu nggak sih, yang iklan-iklan di TV tuh masih nunjukin gitu loh kalau misalnya cantik tuh harus rambutnya panjang, terus putih gitu kan. Jadi kayak kita semakin merasa diri kita kayaknya kita jauh banget dari standar itu dari kayak standar gitu. yang ada di TV-TV jadi gitu standar dan itu membuat kita merasa kayak aduh aku nih merasa nggak layak banget gitu, nggak berguna banget kayak gitu. Bisa dibilang dulu aku selalu bilang sih aku sering dibully masalah rambut keriting, masalah bentuk tubuh, sampai dibilangin rambutmu kayak nanas gitu. Rambutmu nanas, rambutmu tega banget sih. Iya, tega banget kan. Jadi buat kalian nanti yang punya teman-teman punya anak gak usah dibully kayak gitu ya, karena itu sangat berdampak gitu loh. Apa yang terjadi di masa lalu itu ternyata membekas gitu loh sampai kita dewasa gitu loh. Kalau itu terus-menerus dilakukan ya, jadi membuat orang itu merasa nggak pede dengan dirinya sendiri, sama yang aku rasakan kayak gitu sekarang. Cuman sekarang udah nggak sih, masih berjuang, cuman lebih menerima diri kayak gitu. Berarti kakak sekarang memandang diri kakak lebih apa nih kak? Sekarang aku memandang diriku ini sih, menerima diriku apa adanya sekarang. Cara mencintai diriku sendiri itu step-stepnya yang pertama adalah aku menerima diriku sendiri dulu kayak gitu. Kayak mau itu kamu kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, aku terima dulu kayak gitu kan. Kemudian habis itu aku bersyukur maksudnya Tuhan, bersyukur sama Tuhan, terima kasih karena aku dikasih ini. Kemudian aku habis itu aku memaafkan diriku sendiri karena kenapa memaafkan, karena aku sering banget dulu menjudge diriku yang kayak kamu nih
jelek banget sih Gloria kayak gitu loh. Kamu ini apa namanya, kok bisa-bisanya kamu jelek banget sih sampai orang nggak ada yang suka sama kamu misalnya kayak gitu kan. Habis aku menerima, aku memaafkan, kemudian mulailah kayak merawat gitu. Kayaknya aku masih sekarang lagi di step merawat gitu kan. Jadi setelah memaafkan diriku, aku merawat diriku. Jadi itu yang aku lakukan untuk mencintai diri kayak gitu loh, menerima dulu kayak gitu, bersyukur dulu, kemudian memaafkan setiap apa yang kulakukan ke dalam diriku gitu loh. Seperti itu sih. Panjang banget Panjang banget ya perjalanan. Kalau misalnya bahas-bahas self love itu kayak nggak selesai-selesai sebenarnya. Kayak misal 1 jam aja kayak nggak cukup. Ada nggak sih titik Kak Glo kayak merasa aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku nggak bisa merasa kurang terus nih, aku kayak harus ada penerimaan diri gitu, harus mencintai diriku gitu. Ada nggak titik di mana Kakak, kapan gitu Kakak merasa kayak aku harus bergerak dari rasa-rasa kurang ini terus gitu, kayak gitu? Karena kejadian di masa lalu, maksudnya keseringan dibully misalnya kayak gitu yang membuat diriku insecure gitu kan. Jadi ketika aku menjalin relasi dengan seseorang, aku merasa diriku kayak gak puas, selalu puas gitu. Aku selalu kurang. Aku pengen dicintai terus gitu loh, dicintai terus gitu, kayak istilahnya maruk, pengen dicintai terus. Karena tidak terpenuhi dalam diri gitu. Jadi kayak aku menjadikan aku seorang yang posesif gitu loh, posesif sama orang, gak aman ketika berrelasi dengan seseorang kayak gitu. Dan orang setiap aku berrelasi misalnya dengan cowok kayak gini, cowok itu tuh merasa nggak aman gitu loh sama aku, kayak ini cewek ini posesif banget sih kayak gitu. Jadi cowok itu langsung kayak meninggalkan kayak gitu loh, pergi kayak gitu. Dan itu terjadi berapa kali gitu loh. Dan di situ kayak aku mulai sadar, ada masalah apa sih dalam diriku, kenapa setiap aku berelasi dengan seseorang aku selalu gini, polanya selalu sama gitu loh, selalu sama, kayak aku terlalu posesif, aku pengen yang dia selalu ada di aku kayak gitu. Ternyata terjadi karena kejadian di masa lalu yang membuat aku kurang mencintai diriku, kayak aku merasa ada aja yang kurang kayak gitu. Itu sih yang membuat aku kayak titik balik, aku harus berubah nih kayak gitu, aku harus mulai belajar mencintai diriku dulu sendiri. Jadi sebelum mencintai orang harus mencintai diri sendiri biar merasa penuh gitu. Bener. Kayak ketika kamu belum mencintai dirimu sendiri terus kamu mencintai orang lain, tuh kayak cinta yang palsu. Bagaimana kamu mencintai orang lain kalau dirimu sendiri aja kamu nggak cinta kayak gitu loh. Jadi kalau perlu harus mencintai diri sendiri dulu. Kamu biarkan dirimu terisi dengan cinta dulu gitu loh. Tapi jangan keterusan kan. Jangan keterusan, nanti malah kayak lebih selfish gitu kan sih. Tapi kalau kamu udah merasa kamu udah penuh dengan cinta, baru kamu membagikan cinta itu kepada orang lain kayak gitu. Itu sih. Aduh, memang kayak self love ini panjang sekali. Kalau bicara tentang self love ini nggak cukup waktu. Kayak cuman sejam 2 jam ya. Kayaknya mungkin panjang. Kita buat part gimana? Iya, boleh. Nanti kita tanya produsernya ya. Kita tanya editornya dia kuat atau enggak sampai part-partan. Aku minum dulu boleh nggak? Iya, boleh. Aduh, aku mau tanya padahal. Terus kalau menurut Kak Glo, kan tadi Kak Glo bilang jadinya jatuhnya kalau kebanyakan mencintai diri sendiri kan jadi selfish kayak gitu, jadi egois. Nah, kalau menurut Kak Glo aja sih, kalau misalnya bedanya self love sama egois itu apa menurut Kak Glo? Menurut opini Kak Glo aja gitu. Kalau self love itu kita berusaha mengontrol emosi kita kayak gitu loh, kayak berusaha membuat diri kita menjadi lebih baik lagi kayak gitu loh, mengisi diri kita dengan cinta dan ketika kita sudah terisi penuh, kita membagikan cinta itu kepada orang lain kan. Benar. Nah, kalau misalnya egois, selfish itu semua yang ini cinta kita itu buat diri kita sendiri tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Kalau itu kayak gitu. Dan kalau selfish, egois itu emosi yang mengontrol kita, bukan. Kalau self love kan kita yang mengontrol emosi kita kan. Tapi kalau egois kan kayak emosi itu yang lebih mengontrol kita. Jadi kayak kita merasa kayak aku yang paling-paling nih. Iya, gitu. Aku yang paling-paling jadi pusat-pusat perhatian. Pokoknya semua perhatian tertuju sama aku kayak gitu. Kalau misalnya self love kan seharusnya kita berdampak buat orang lain. Kita memperbaiki diri, kemudian kita berdampak buat orang lain. Kalau selfish, kita nggak peduli dengan orang lain. Padahal kan ya kita di dunia ini kan harus hidup dengan orang lain juga kan. Kayak gitu. Jadi
Ya itu sih menurutku perbedaan egois sama self love kayak gitu. Aku baru ini sih jadi kepikiran sih malah setelah Kak Glo bilang kayak gitu ya juga ya. Apa ya sih agak kadang-kadang tuh kayak ada garis yang kayak samar-samar aja gitu, kayak mirip-mirip gitu. Iya, loh. kebanyakan Kalau banyak ini. orang yang bilang kan kayak kalau self love nanti lama-lama egois gitu karena terlalu mencintai diri sendiri kayak gitu. Kalau menurutku self love itu ketika kamu tahu gitu loh kapan harus berhenti dan kapan harus memulai kayak gitu. Jadi kan misalnya kayak ada yang alasankan kalau self love kan harus menerima diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan. Ya misalnya ini kekurangan kita adalah malas gitu kan. Malas terus ya udahlah kita terima kan aku self love kayak gitu. Ya udah nggak usah lah ngerjain sesuatu gitu, nggak usah perbaiki kayak gitu. Jadi kalau self love kan kita tahu misalnya kita menerima rasa kekurangan kita, malas kita apa, tapi kita tahu gitu loh kapan kita memulai lagi untuk memperbaiki itu kayak gitu. Jadi kayak self love itu ada pengendalian diri ada juga pengendalian gitu ya. Kamu mengendalikan emosi, kamu mengendalikan dirimu kayak gitu. Nah ngomong-ngomong tadi yang kelebihan dan kekurangan itu kan kita kadang susah ya, kita lebih gampang cari kekurangan gitu. Kelebihan sih. itu kayak susah banget gitu. Bener, Aku nggak punya kelebihan kayak gitu. Nah cara Kak Glo itu loh bisa gitu. Oh aku tahu kelebihanku ini, kekuranganku ini, jadi aku bisa mengendalikan diriku kayak gitu. Aku bersyukur sih kemarin sempat ikut konseling gitu ya di Joy sama Mbak Riana kan. Kalian tahu kan yang tamu sempat datang kemarin? Iya, Mbak Riana terkenal di mana-mana. Terkenal. Makasih loh Mbak Riana. Aku diajarkan cara mengenali diri sendiri gitu loh. Aku kemarin waktu ikut konseling dikasih lembar namanya Johari Window, jendela Johari. Jadi ada 4 kotak di situ. Terus di situ kotak pertama itu adalah orang mengetahui sifat kamu dan kamu juga mengetahui sifat kamu sendiri. Itu jendela pertama. Terus jendela kedua itu orang lain tahu, kamu nggak tahu. Yang ketiga itu orang nggak tahu tapi kamu tahu. Yang keempat itu sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu nih. Apa yang mau ditulis? Jadi itu kalau sama-sama nggak tahu perlu observasi lagi sih. Kalau aku jujur ya, aku suka banget kayak nanya-nanya sama teman. Menurut kalian aku ini seperti apa sih? Kayak gitu. Kekurangannya apa gitu. Mungkin ada di belakang sana Miss Oya gitu. Aku pernah tanya gitu. Jadi aku harus kuat-kuat iman mendengar kekurangan gitu kan. Cuman harus kayak penasaran juga gitu loh, pengen tahu kekuranganku apa sih di mata orang lain, kelebihanku apa sih di mata orang lain. Selain itu juga aku mengobserv sendiri sih kayak aku kelebihannya di mana. Kan di kotak ketiga kan aku tahu tapi orang lain nggak tahu. Misalnya kayak aku sukanya bidang ini nih. Ternyata ketika aku melakukan ini berkali-kali aku cepat menguasainya. Kayaknya aku ini deh kelebihan aku deh kayak gitu. Jadi aku mencari tahu diri sendiri itu harus mengobservasi sih. Kamu perlu menanyakan juga sama orang lain yang kamu kenal gitu, yang kenal dekat sama kamu gitu. Kan orang yang nggak kenal dekat kan mana tahu kan. Sih. Jadi kamu harus tanya mereka gitu. Menurut kalian apa sih kelebihan dan kekuranganku? Kan pasti kita dapat nih, kelebihanku ini. Masa sih kayak gitu? Masa sih kekuranganku ini? Kayak gitu. Jadi kekuranganku tuh ini. Jadi aku harus perbaiki yang mana. Jadi gitu. lebih ini ya, lebih aware gitu, lebih tahu. Aware. Terus cara kakak menjaga gitu kayak merawat gitu biar kayak self love itu tetap ada dalam diri kakak gitu, gimana? Caranya kayak tetap ada, aku tetap mencintai diriku walaupun dengan kekurangan dan kelebihan. Benernya yang pertama aku nggak mau dibilang agak rohani, cuman memang itu gitu loh. Yang pertama kan mengucap bersyukur gitu loh, kayak bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan aku ke dalam dunia ini kayak gitu loh. Karena dengan nggak ada syukur kayak gitu tuh kayak kita merasa ada aja yang kurang dari diri kita kayak gitu loh. Tapi ketika kita belajar bersyukur kayak itu adalah awal mula yang baik gitu loh untuk mencintai diri sendiri. Ketika kita di tengah jalan kita merasa kita kurang lagi, kita ingat lagi kayak gitu loh, kita harus bersyukur kayak gitu, bersyukur kepada Tuhan. Dan ya itu dengan bersyukur ya salah satunya ya menjalin relasi dengan Tuhan kayak gitu loh ya, terlepas itu agama kita apa gitu kan. Tapi yang paling pertama sih menurutku mengucap syukur gitu. Mengucap syukur dengan apa yang ada padamu sekarang, dengan apa kelebihan kekuranganmu semuanya disyukuri gitu.
Udah, itu Iya. aja. Oh, aku kira ada 10 gitu. Enggak. itu aja. Itu aja ya. Nanti part 2 ada part 2 lagi ya. Nanti diundang lagi. Terus Kak Glo ada nggak apa yang pengen Kak Glo sampein gitu sama teman sharing? Mungkin yang sekarang lagi dalam perjalanan untuk mencintai diri gitu. Ada nggak? Kalau aku mau bilang sih, kalau misalnya buat teman-teman yang saat ini merasa kayak tidak susah untuk mencintai diri sendiri dan masih ada di dalam lingkaran setan insecure, kita itu diciptakan unik semua gitu loh. Jadi pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung cara kita memandang itu dan tergantung cara bagaimana kita mengembangkan. Intinya yang pertama adalah kamu harus menerima dirimu sendiri dulu, menerima kelebihan dan kekuranganmu. Kemudian ketika kamu di masa lalu kamu melakukan kesalahan atas dirimu, misalnya menjudge dirimu macam-macam, ya kamu harus belajar memaafkan dirimu sendiri dulu kayak gitu loh. Baru abis itu bersyukur, ya intinya bersyukur. Kemudian ya coba cari tahu kelebihan apa, kekurangan apa, kelebihan apa yang harus dikembangkan, kekurangan apa yang harus diperbaiki. Itu sih. Iya, karena setiap orang pasti punya kelebihan. Iya, aku yakin setiap orang di dunia ini nggak ada yang namanya nggak punya kelebihan atau nggak punya kekurangan. Mungkin kurang diobservasi aja. Jangan terlalu mencintai diri sendiri, selfish dengan diri sendiri sampai merasa kayak ini karena aku self love jadi ya udahlah malas aja gitu. Jadi benar-benar. Harus tahu waktu yang tepat kamu berhenti, waktu yang tepat kamu memulai lagi kayak gitu. Begitulah guys. Kalau berdasarkan kayak pengalaman gitu itu pasti kayak berat gitu, karena dalamnya itu ada pengalaman masing-masing kayak misal kayak Kak Glo dalam self love-nya kayak gitu. Aku juga pribadi sama. Kalau kamu kayak, gimana? Apa sekarang gimana keadaannya? Ya, kalau sekarang sih aku kayak udah lebih mencintai gitu loh. Karena aku juga bersyukur lingkunganku memang mendukung kayak gitu. Benar, lingkungan paling penting dan sih. Ini sih nggak tahu sih, mungkin kalau teman-teman gitu yang lain, karena aku merantau jadi aku melihat banyak ini loh kayak orang yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi aku langsung kayak merasa dia kulitnya misal fisik ya, kayak misalnya kulitnya dia ini gelap tapi dia tetap cantik kayak gitu. Karena aku insecure sama orang kulitku kan dulu ya. Sekarang biasa aja sih, udah kayak udah menerima lah ya. Iya, kayak udah tetap cantik kok walaupun cantik, ini bener. Kayak gitu. Kalau misalnya itu dalam fisik gitu ya, kayak kelebihan dan kekurangan juga aku sama sih, kayak belajar mengobservasi kayak gitu. Karena itu nggak bisa langsung instan kayak gitu. Nggak bisa langsung tahu. Nggak bisa langsung kayak aku tahu kelebihan dan kekuranganku itu kayaknya sepanjang waktu sih. Kita bener. Apalagi manusia itu berubah-ubah kan biasanya. Jadi kayak nggak bisa sama terus kayak gitu. Oke Kak Glo, terima kasih ya hari ini sudah sharing di sini dan banyak kayak insight baru tentang kayak pengalaman Kak Glo juga kayak gitu. Jangan lupa diundang lagi ya. Iya, nanti diundang lagi ya part 2 karena masih panjang. Tapi nanti itu tergantung sih Kak. Iya. Tapi tunggu, aku berterima kasih ya udah diundang di sini. Iya. Ini adalah mimpiku loh. Udah biasa. Oke Kak Glo, sekarang kita harus menutup podcast kita hari ini. Sedih banget. Kita bakalan bertemu lagi nggak sih? Pasti kita bertemu kok Kak Glo. Pasti kita bertemu di luar ini. Iya. Kita tetanggaan kos, jadi pasti bertemu. Buat teman-teman, terima kasih banget nih udah menonton podcast kita hari ini yang cukup panjang, lebar, kali tinggi itu semuanya ya. Yang semua pengalaman Kak Glo sudah sharingkan sama kita. Semoga itu semua bermanfaat buat teman-teman ya gitu dalam perjalanan self love gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.